Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, serta karunia-Nya kepada kita semua. Kemudian, salawat beriringan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Yusraini Reskia dengan NIM 2003139 sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sherly Francisca dengan NIM 2003132 sebagai tim penyaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Velia Karisma dengan NIM 2003135. Saya sebagai tim penyaji. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, dan juga tujuan penelitian. Rumusan masalah atau pertanyaan nomor 1. Bagaimanakah persyaratan masalah yang layak untuk diteliti? Solusi masalah atau jawaban. Pertimbangan dalam memilih masalah penelitian agar masalah yang dipilih layak dan relevan untuk diteliti diungkapkan oleh Noto Atmojo tahun 2002, meliputi yang pertama, masalah masih baru. Baru dalam hal ini adalah masalah tersebut belum pernah diungkapkan atau diteliti oleh orang lain dan topik masih hangat di masyarakat, sehingga tidak sia dilakukannya penelitian tersebut. Nah, sebelum menentukan masalah, peneliti harus banyak membaca dari jurnal-jurnal penelitian maupun media elektronik dari penelitian terkini. Kedua, aktual. Aktual berarti masalah yang diteliti tersebut benar-benar terjadi di masyarakat. Sebagai contoh, ketika seorang dosen keperawatan akan meneliti tentang masalah gangguan konsep diri pada pasien yang telah mengalami hemodialisme berulang, maka sebelumnya peneliti tersebut harus melakukan survei dan memang menemukan masalah tersebut, meskipun tidak pada semua pasien. Ketiga, yaitu praktis. Masalah penelitian yang diteliti harus mempunyai nilai praktis, artinya hasil penelitian harus bermanfaat terhadap kegiatan praktis, bukan suatu pemborosan atau penghamburan sumber daya tanpa manfaat praktis yang bermakna. Keempat, yaitu memadai. Masalah penelitian harus dibatasi ruang lingkupnya, tidak terlalu luas dan juga tidak terlalu sempit. Masalah yang terlalu luas akan memberikan hasil yang kurang jelas dan menghamburkan sumber daya. Sebaliknya, masalah penelitian yang terlalu sempit akan memberikan hasil yang kurang berbobot. Yang kelima, sesuai dengan kemampuan peneliti. Seseorang yang akan melakukan penelitian harus mempunyai kemampuan penelitian dan kemampuan di bidang yang akan diteliti. Jika tidak, penelitian yang kurang bertanggung jawab tidak akan dapat dipertanggungjawabkan dari segi ilmiah atau akademis maupun dari segi kepraktisan. Berikut, sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. Masalah-masalah yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah, undang-undang ataupun adat istiadat sebaiknya tidak diteliti, karena akan hanya menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan penelitiannya nanti. Berikut, ada yang mendukung. Setiap penelitian membutuhkan biaya, sehingga sejak awal sudah dipertimbangkan dari mana asal biaya tersebut akan diperoleh. Tidak jarang masalah-masalah penelitian yang menarik akan mendapatkan sponsor dari instansi-instansi pendukung, baik itu dari pemerintah maupun dari pihak swasta. Rumusan masalah atau pertanyaan nomor 2. Jelaskan dengan contoh 6 sumber masalah penelitian. Solusi masalah atau jawabannya yaitu, menurut Macmillan dan Schumacher yang dikutip oleh Hajar tahun 1996, pada bukunya halaman 40-42, masalah bisa bersumber dari berbagai hal. Di antaranya, yang pertama, observasi. Observasi adalah sumber yang paling kaya akan masalah penelitian. Kebanyakan keputusan praktis
didasarkan atas praduga yang tidak didukung oleh data empiris. Masalah penelitian bisa diangkat dari hasil observasi terhadap suatu hubungan tertentu yang masih belum memiliki dasar penjelasan yang memadai dan cara-cara rutin yang di dalamnya melakukan suatu tindakan didasarkan atas tradisi atau otoritas. Penyelidikan kemungkinan dapat menghasilkan teori yang baru, rekomendasi pemecahan masalah praktis, dan mengidentifikasi variabel yang belum ada dalam bahasan literatur. Sebagai contoh masalah dari hasil observasi dalam penelitian pendidikan adalah seorang pengamat mengamati guru yang sudah mengajar sesuai dengan pendekatan saintifik di dalam kelas. Namun, ternyata setelah dilakukan pengukuran terhadap keterampilan proses sains peserta didik, ternyata hasilnya berada di bawah rata-rata. Yang kedua, deduksi dari teori. Teori itu sendiri merupakan konsep-konsep yang masih berupa prinsip-prinsip umum yang penerapannya belum bisa diketahui selama belum dilakukan pengujian secara empiris. Penyelidikan terhadap suatu masalah yang diangkat berasal dari teori bermanfaat untuk memperoleh penjelasan secara empiris praktik tentang teori tersebut. Contohnya saja, penelitian yang diangkat dari teori vaksinasi. Maka, dalam penelitian tersebut, si peneliti meneliti tentang vaksin dan melakukan pengujian. Yang ketiga, kepustakaan. Hasil dari penelitian kemungkinan dapat memberikan rekomendasi akan perlunya dilakukan suatu penelitian ulang atau replikasi, baik dengan ataupun tanpa variasi. Replikasi bisa meningkatkan validitas hasil penelitian dan kemampuan untuk digeneralisasikan secara lebih luas. Laporan penelitian tidak jarang juga menyampaikan suatu rekomendasi kepada peneliti lain mengenai apa saja yang perlu dilakukan dalam penelitian yang lebih lanjut. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi sumber untuk menentukan masalah yang perlu diangkat untuk menjadi suatu penelitian. Contohnya saja yaitu penelitian-penelitian yang merupakan lanjutan dari penelitian-peneliti lain. Masalah sosial. Masalah sosial bisa juga menjadi sumber masalah penelitian, seperti sering terjadinya perkelahian siswa antar sekolah, bisa memunculkan pertanyaan tentang efektivitas pelaksanaan pendidikan agama dan moral, serta pembinaan sikap disiplin di lingkungan sekolah. Banyaknya pengangguran lulusan perguruan tinggi juga dapat memunculkan pertanyaan tentang kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, adanya perkelahian antar sekolah menimbulkan berbagai dampak bagi sekolah dan warga sekitar. Penggalakan program 3M dengan menguras, mengubur, dan menimbul sebagai upaya pencegahan penyakit demam berdarah. Dan juga yang lain-lainnya. Berikut yaitu situasi praktis. Situasi praktis yang dimaksudkan adalah masalah yang muncul setelah sebuah program akan dilaksanakan, sedang dalam proses pelaksanaan atau setelah selesai dilaksanakan. Munculnya masalah dalam situasi praktis ini setelah melalui proses evaluasi dari sebuah program. Hasil dari penelitian dan evaluasi ini selanjutnya akan dijadikan landasan dalam membuat keputusan tentang program yang dimaksud. Next, pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi bisa memunculkan masalah yang membutuhkan jawaban empiris guna mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Sebagai contoh yaitu, seseorang yang menderita diabetes, lalu dia tertarik untuk meneliti dan menciptakan suatu obat mengenai diabetes ini. Rumusan masalah atau pertanyaan 3A. Mengapa masalah perlu diatasi? Solusi masalah atau jawaban. Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau upaya membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar sehingga penelitian itu lebih bisa fokus untuk dilakukan. Nah, hal ini dilakukan agar pembahasannya tidak terlalu luas kepada aspek-aspek yang jauh dari relevansi sehingga penelitian itu bisa lebih fokus untuk dilakukan. Selanjutnya, yang ketiga, bagian B, bagaimana cara membatasi masalah? Solusi masalah atau jawaban. Tahapan dalam membatasi masalah adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi dan klasifikasi masalah yang akan dikaji. Yang kedua, menegaskan permasalahan dengan cara membuat definisi operasional permasalahan. Yang ketiga, dukung permasalahan dengan data sesuai lapang secara rinci.
Yang keempat, deskripsikan menggunakan kalimat efektif dan menarik untuk dipahami dengan cara mengungkapkan bagian harapan atau juga teori. Kemudian, gambarkan kondisi real saat ini. Hal yang harus diperhatikan sebelum membuat batasan masalah. Yang pertama, terhadap masalah yang dibatasi ada baiknya agar masih dapat dijangkau oleh kemampuan peneliti. Yang kedua, sebaiknya pada masalah yang dibatasi harus disesuaikan dengan berbagai data yang nantinya mudah didapatkan di lapangan. Yang ketiga, sebaiknya pada masalah yang dibatasi harus diteliti terlebih dahulu. Dan yang terakhir, sebaiknya dalam menyusun masalah yang dibatasi ialah tentang suatu hal yang dianggap mempunyai daya tarik dan disesuaikan dengan minat peneliti. Yang keempat, bagian A. Buatlah contoh batasan masalah dari sebuah judul penelitian. Solusi masalah atau jawaban. Contoh yang pertama yaitu penelitian simulasi material. Batasan masalah berfokus terhadap pemakaian peranti lunak SRAM berbasis metode Monte Carlo yang digunakan untuk menjalankan simulasi implantasi ion sebagai metode pemberian doping dalam semikonduktor. Faktor pengaruh perubahan suhu yang berlangsung di dalam material atau bahan dan jenis kristal tidak turut diperhitungkan. Jenis material semikonduktor yang dipakai menggunakan senyawa kadium, arsenik CdAs, dan gallium aluminium GaAl dengan ketebalan 1000 A. Jenis ion penembak seperti baron, elemen silikon, serta fosfor. Contoh yang kedua yaitu contoh skripsi akuntansi, Yayasan Cinta Anak Yatim. Penelitian untuk skripsi akuntansi dikerjakan di Yayasan Cinta Anak Yatim, daerah Kelurahan Cigombong, Kecamatan Wates Jaya, Jawa Barat. Yayasan Cinta Anak Yatim merupakan suatu yayasan yang sudah mengasuh puluhan anak yatim sejak usia dini. Kemudian dibesarkan sampai lulus sekolah menengah atas SMA. Metode penelitian yang dipakai pada skripsi ini yaitu dengan menggunakan metode accrual basis guna mengetahui posisi keuangan yang dilihat dari arus uang keluar masuk. Data yang didapatkan diambil dari tata usaha dan juga bendahara Yayasan Cinta Anak Yatim. Bendahara serta tata usaha selama ini menyimpan keuangan dalam dua akses yaitu kas kecil dan kas bank. Penyusunan serta pengolahan laporan keuangan Yayasan Cinta Anak Yatim dikerjakan dengan memakai program Microsoft Visual Basic 6.0 lalu dikelola lebih lanjut dengan menggunakan database dari SQL Server 2000. Sedangkan untuk penyajian hasil perhitungan serta analisis memakai Microsoft Excel 2013. Penelitian diambil memakai data tahun 2016 sejak dari bulan Januari sampai Desember 2016. Selanjutnya, untuk pertanyaan 4B, buatlah sebuah contoh rumusan masalah dari sebuah judul penelitian. Contoh penelitian yang saya ambil yaitu analisis pengaruh pemberian ampas kopi terhadap pertumbuhan tanaman cabai. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah produksi cabai melalui ampas kopi yang selama ini terbuang begitu saja menjadi bermanfaat dengan adanya ampas kopi atau sisa kopi pada secangkir kopi, maka peneliti berinisiatif untuk menggunakannya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan tanaman cabai disebanding dengan hanya menyiram tanaman cabai dengan air. Sehingga rumusan masalah yang dapat kita ambil dari contoh penelitian tersebut adalah yang pertama, bagaimana pengaruh pemberian ampas kopi terhadap pertumbuhan tanaman cabai. Yang kedua, apakah ampas kopi dapat mempercayai laju pertumbuhan tanaman cabai? Selanjutnya contoh penelitian 2 dengan judul pengaruh MSG atau monosodium glutamat terhadap pertumbuhan tanaman jagung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh eksternal terhadap pertumbuhan tanaman jagung, sehingga peneliti menggunakan MSG sebagai objek untuk meneliti hal tersebut. Rumusan masalah yang dapat kita ambil, yang pertama, pengaruh banyak sedikitnya takaran pemberian MSG terhadap pertumbuhan jagung. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan jagung agar tepat dan subur. Rumusan masalah nomor 5. Buatlah contoh tujuan penelitian dari sebuah judul penelitian. Contoh penelitian pertama yaitu pengaruh MSG terhadap pertumbuhan tanaman jagung. Tujuan penelitiannya yang pertama untuk mengetahui apakah ada perbedaan dari banyak sedikitnya takaran MSG yang diberi
ke tanaman mampu mempengaruhi laju pertumbuhan tanaman tersebut. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kecepatan laju pertumbuhan tanaman jagung. Contoh penelitian 2 dengan judul Analisis Pengaruh Pemberian Ampas Kopi Terhadap Pertumbuhan Tanaman Cabai. Tujuan penelitiannya, yang pertama, untuk mengetahui pengaruh pemberian ampas kopi terhadap pertumbuhan tanaman cabai. Yang kedua, untuk mengetahui apakah ampas kopi mempercepat laju pertumbuhan tanaman cabai. Baiklah, demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.